Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya ketika melewati daerah Somalia, daerah yang terkenal rawan pembajakan kapal. Jadi biasanya untuk menghindari waktu yang terlalu lama atau biaya yang lebih besar ketika kita ingin ke Eropa, jadi kapal-kapal tidak akan melewat Afrika sini, tapi dia akan lewat Suez Canal di sini. Di Mesir sini ada terusan Suez atau Suez Canal. Tetapi ketika kita ingin ke Suez Canal atau lewat Suez Canal, kita akan melewati daerah Somalia ini. Ya, Teluk Aden ini adalah daerah yang rawan di sini dia. Sering terjadi perompakan kapal di sini. Jadi biasanya ketika kita akan lewat Suez Canal, perusahaan akan mengirim pasukan pengaman atau amgat atau bodyguard. Mereka akan naik di daerah Sri Lanka sini. Di sini ada pangkalan mereka ya, dia punya kapal di sini. Ya, dia nanti akan nyusul kita pakai speedboat ya, naik kapal kita pakai speedboat. Ya, kapal induknya di sini, terus dia akan nyambung menggunakan speedboat, kemudian naik ke kapal kita. Mereka sama senjata akan naik ke kapal. Biasanya mereka sekitar 4 orang, yang satu kepalanya, yang 3 itu dia jaga shift 3 kali sehari, gantian. Jadi setelah mereka naik, mereka akan memberikan pengarahan. Kita akan meeting, kemudian mereka akan memberi arahan untuk menutup semua ruangan yang mengeluarkan cahaya dari dalam. Jadi jendela-jendela, pintu-pintu kaca itu harus ditutup menggunakan plastik hitam atau kardus, pokoknya harus kelihatan gelap dari luar. Mereka bilang nggak boleh ada cahaya masuk, nggak boleh ada cahaya keluar. Makanya dari dalam harus ditutup jendela ditambah plastik hitam itu. Selain itu mereka juga akan mengecek pintu-pintu akomodasi, pintu escape trunk itu harus sementara ketika kita lewat sini harus diganjal dengan besi. Jadi dia nggak bisa keluar, dibuka keluar nggak bisa. Dari dalam kita ganjal besi, nanti kita suruh buat pengaman dari dalam. Kita juga akan memasang wire yang ada durinya, itu kita pasang sekeliling kapal dari haluan sampai buritan, kita pasang keliling. Kita pasang juga selang fire pump kita pasang. Setelah kita masang, kita juga akan membuat kesepakatan untuk mencari tempat apabila ada kemungkinan terburuk, kita bersembunyi di mana. Namanya itu tempatnya istilahnya citadel. Jadi kita buat tempat di mana, buat kesepakatan. Kita akan buat juga sandi untuk masuk ke ruangan tersebut. Jadi jangan sampai setelah kita berkumpul bersembunyi, musuh bisa masuk ke ruangan itu. Misalkan ada yang terlambat, masih bisa masuk tapi menggunakan kode ketukan. Kita buat kode sendiri. Kita juga akan diberitahu isyarat kode mereka. Misal mereka bilang yilukut 3 kali,
Berarti kita harus hati-hati, kita harus standby, mungkin ada perahu atau boot yang mendekat. Mereka akan mengeluarkan tembakan peringatan kepada boot tersebut. Tetapi ketika mereka memberikan kode lagi red code, red code, red code sebanyak 3 kali, berarti kita harus segera berkumpul kemudian menuju citadel atau tempat bersembunyi yang telah kita sepakati tadi ya. Jadi selain itu mereka juga menyarankan untuk tidak bekerja di luar kapal atau di haluan, di buritan. Jadi selama 3 hari ke depan ini mereka sarankan kita fokus jaga di bridge ya, ikut membantu memantau dari belakang, depan, samping, kanan, kiri kalau ada boot atau perahu yang ngejar kapal kita. Misal toh kemungkinan terburuk mereka bisa naik kapal, jadi Amgat ini tidak akan menembak atau menyerang perompak tersebut sampai mati atau meninggal, enggak. Karena aturan mereka itu enggak boleh. Kalau memang mereka udah naik, berarti kita harus bersembunyi, masuk ke citadel, kemudian kita tunggu tim yang berwenang datang untuk menolong kita. Tim otoritas daerah tersebut. Jadi Amgat cuma memberikan tembakan peringatan. Tetapi kalau dia berhasil naik, mereka semua juga akan masuk ke citadel. Karena kalau kita tembak dia sampai kita menyerang sampai dia lumpuh atau meninggal, itu lebih berbahaya. Takutnya mereka membawa granat atau senjata yang bisa menghancurkan kapal lah. Apalagi kapal saya kemarin kapal minyak, berbahaya sekali itu. Jadi misal perompak udah naik, mau nggak mau kita semua seluruh kru masuk. Yang terakhir nanti master sama officer duty sama tim pengaman tadi. Yang lain masuk, yang terakhir setelah kapal berhenti, baru kapten, officer jaga sama tim pengaman yang terakhir tadi masuk ke citadel. Jadi pengalaman saya seperti itu. Nanti selain itu kalau perusahaan yang benar, kalau kita melewati daerah Somalia itu kita akan mendapat biaya bonus tambahan lah istilahnya, karena kan itu daerah rawan. Kita wajib menerima bonus tambahan tersebut karena kita melewati daerah rawan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.